Kalau dipikir-pikir, Nike itu bukan satu-satunya yang gua jadiin brand problematik loh. Karena brand satu ini juga sama problematiknya kayak Nike. Dia udah sering banget kesandung masalah terkait desain, hak cipta, hak paten, dan kerja paksa buruh di Uighur. Coba tebak deh brand apa ini? Karena di Indonesia pasarnya masif banget dan biasanya dipakai sama bapak-bapak atau ibu-ibu senam. Kibran, kisah brand dunia hari ke-11. Skechers, brand yang didirikan oleh mantan founder dari brand L.A. Gear, Robert Greenberg. Kalian pasti udah gak asing lah sama L.A. Gear, brand yang sangat populer di masa kecil kita dan jadi penanda status sosial kala itu. Siapa yang punya L.A. Gear artinya dia anak orang kaya. Kalau bukan orang tuanya PNS, ya juragan tanah. Skechers pertama kali berdiri di Manhattan Beach, California pada tahun 1992. Di tahun yang sama, Robert mengundurkan diri dari L.A. Gear. Robert ini menunjuk anaknya Michael Greenberg sebagai presiden di brand Skechers. Pada awalnya, Skechers ini menjadi distributor resmi dari Dr. Martens di Amerika, lalu beralih dengan membuat sepatu casual atletik yang awalnya dikhususkan untuk menarik demografi muda perkotaan. Setelah mengetahui pasar boots dan grunge yang tinggi di Amerika, Skechers mulai merancang artikel sepatu pertamanya yang diberi nama Skechers Chrome Domes. Selain menjual produk sendiri, di tahun 1993, Skechers juga menjual produk dari brand lain, kayak Crocs dan Karl Kani. Tapi nggak bertahan lama karena di tahun 1995, Skechers ini menghentikan penjualan kedua brand itu dan fokus membuat inovasi style miliknya sendiri. Skechers berhasil mengambil sebagian kue dari brand atletik yang udah lama menguasai pasar Amerika, kayak Nike dan Reebok. Skechers nggak melawan Nike dan Reebok secara langsung. Di saat kedua brand itu hanya fokus kepada aspek kinerja atletik, Skechers mengambil pendekatan yang berbeda dengan membuat sepatu jalanan dengan style atletik, atau yang sekarang kita kenal dengan walking shoes. Sampai di tahun 1997, Skechers ini berhasil membuat 900 gaya desain yang berbeda untuk brandnya dan melakukan ekspansi besar-besaran ke seluruh dunia sampai sekarang. Pada awal tahun 2000-an, Skechers ini mulai diakui dunia sebagai brand kecil dengan perkembangan paling masif. Di tahun 2000, Skechers berhasil masuk nominasi sebagai 100 perusahaan kecil terbaik oleh Business Week. Di tahun 2007, Skechers ini berhasil meningkatkan penjualan internasionalnya dari 12% menjadi 25%. Dan pada tahun 2014, Skechers dinobatkan sebagai brand besar paling hot di Amerika oleh Forbes dan menjadi perusahaan sepatu kets terbesar kelima di dunia berdasarkan pangsa pasarnya. Skechers melakukan pemasaran yang terbilang inovatif dan agresif dengan membeli sebagian besar ruang iklan cetak dan televisi dibandingkan brand pesaing lainnya. Dan Skechers juga menggait artis Hollywood terkenal seperti Britney Spears dan Kim Kardashian untuk menjadi brand ambassador mereka. Tapi sebagai brand yang sangat ambisius untuk menguasai segala segmen pasar di seluruh dunia, Skechers ini mengalami banyak sekali gugatan karena mereka dituding meniru banyak desain dari brand ternama. Salah satunya adalah pesaing besarnya, yaitu Nike. Pada tahun 2019, Nike menggugat Skechers karena dinilai telah melakukan Skecherizing yang diperakasai oleh Robert Greenberg di desain sepatu dari Nike Vapor Max dan Air Max 270-nya dengan artikel dari Skechers yaitu Skech Air Atlas dan Skech Air Blast. Selain gugatan tadi, sampai sekarang pun Skechers mendapatkan banyak gugatan dari pihak Nike dan belum menemukan titik terang. Emang ada-ada aja dua brand problematik ini? Selain permasalahan soal desain, hak paten, dan hak cipta, Skechers juga tersandung masalah penggunaan pekerja paksa Uighur bersama dengan brand fast fashion lainnya di Xinjiang, Cina. Tapi pihak Skechers ini menepis tuduhan itu dan tetap fokus untuk mengembangkan brandnya. Walaupun mengalami banyak tuntutan di sana-sini, tapi pihak Skechers ini nggak berhenti untuk melakukan pengembangan dan riset pasar. Berkat penstrategian yang tepat, setiap tahunnya penjualan dari Skechers ini terus meningkat dan mendapatkan pendapatan terbesarnya pada tahun 2023 sebesar 8 miliar US dollar. Tapi siapa sangka, sekarang Skechers ini berada di urutan ke-7 di website Companies Market Capital di bawah Essex dan Birkenstock dengan nilai 10,46 miliar US dollar. Gue sangat salut sama perkembangan dari Skechers yang cukup masif, terutama buat foundernya Robert Greenberg yang awalnya ini berhasil mengembangkan L.A. Gear
Dan sekarang dia juga berhasil mengembangkan Skechers. Dari awal perintisannya, jalan Skechers ini emang gak mudah, tapi dia bisa ambil celah di antara banyak brand yang sudah lama berkuasa. Mereka menciptakan segmen pasar yang baru dan menggait orang dari brand lain. Walaupun kelakuannya problematik banget karena melakukan banyak Skecherizing dari brand-brand lain untuk mendapatkan segmen pasar yang sama, ada banyak hal positif yang bisa diambil oleh brand lokal. Pertama, brand lokal bisa meniru penstrategian Skechers yang melakukan banyak akuisisi media cetak dan televisi untuk mempromosikan produknya. Kedua, Skechers lebih fokus membuat pasar baru dengan mengambil irisan segmentasi dari brand-brand besar. Yang ketiga, mereka menggait selebritis ternama dan membuat kampanye yang bisa relate dengan kebutuhan masyarakat di setiap negara. Jadi ngono guys, ada banyaklah hal positif dari brand ini yang bisa brand lokal ambil hikmahnya. Tapi please jangan niru kelakuan problematiknya yang cuman bisa niru-niru dari brand terkenal. Emangnya lu nggak punya tim R&D apa gimana sih? Hey, Nora!